Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Nur Syawal. Saya dari program studi manajemen dakwah semester 5. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari manajemen masjid dan majelis taklim tentang manajemen taman pendidikan anak-anak dan taman pendidikan Quran. Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya, laksana atau bangunan sebagai memperkokoh pada bagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Demikian pentingnya kerjasama dan persatuan yang ditetapkan dalam suatu bangunan. Kita dapat memandang sebagai contoh bijak dalam kelangsungan suatu organisasi. Apa yang ditulis di atas hanya sebagian kecil saja dari berbagai macam cara dalam mengembangkan suatu organisasi. Akan tetapi, hal yang harus diperhatikan dan dikembangkan oleh seorang manajer atau bisa juga manajemen adalah pengetahuan, perilaku, dan kemampuan dalam mengelola suatu organisasi agar dapat menjawab berbagai tantangan dan mampu mencapai tujuan organisasi. Kita masuk ke pengertian manajemen TPQ atau TPA. Manajemen TPQ atau TPA adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan sumber daya pendidikan dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikan Al-Quran yang telah ditetapkan. Keempat, proses tersebut di dalamnya terdiri dari yang pertama ialah perencanaan, yaitu harus mendapat persetujuan dari Departemen Agama, dari Al-Quran dan terjemahannya, proyek pengadaan Alkitab Suci Al-Quran, manajemen pelaksanaan, kesiapan sekolah menyongsongnya, pustaka pelajar, menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana cara melakukannya, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui penentuan target, mengumpulkan dan menganalisa informasi, mengembangkan alternatif, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu menyediakan fasilitas-fasilitas perlengkapan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyusun rangkaian kerja yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses penetapan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana-rencana tadi. Mengelompokkan komponen-komponen kerja ke dalam struktur organisasi secara teratur, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi, merumuskan dan menentukan metode dan prosedur, memilih, mengadakan latihan dan pendidikan tenaga kerja, serta mencari sumber-sumber lainnya yang diperlukan. Yang ketiga ialah pengarahan, yaitu menyusun rangka kerja, waktu dan biaya yang terperinci, memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan dalam melaksanakan rencana-rencana dengan mengambil keputusan-keputusan yang efisien, mengeluarkan instruksi-instruksi yang spesifik, membimbing, memotivasi, dan mensupervisi. Yang keempat ialah pengawasan atau pengontrolan, yaitu mengevaluasi pekerjaan dibandingkan dengan rencana, melaporkan penyimpangan-penyimpangan dalam waktu untuk tindakan koreksi dan mengajukan cara tindakan koreksi dengan membuat standar-standar dan sasaran-sasaran. TPQ bertujuan menyiapkan terbentuknya generasi Qurani, generasi yang memiliki komitmen terhadap Al-Quran sebagai sumber perilaku, pijakan hidup, dan rujukan segala urusan. Hal ini ditandai dengan kecintaan yang mendalam terhadap Al-Quran, mampu dan rajin membacanya terus-menerus, mempelajari isi kandungannya, dan memiliki kemampuan yang kuat untuk mengamalkannya secara kafah dalam kehidupan sehari-hari. Generasi yang mampu menghayati pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran dan sanggup mengemban amanah. TPQ membawa misi dakwah Islamiyah. Selaku pembawa misi dakwah, TPQ tampil mendampingi dengan pendidikan formal, yaitu pendidikan yang segala sesuatunya diatur berdasarkan kebijakan pemerintah. Selaku pembawa misi dakwah, TPQ merupakan bagian dari gerakan dakwah Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengajaran Baca Tulis Al-Quran, menyampaikan risalah-risalah Islam bagi masyarakat
dan siap mengabdi dan ikhlas dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. TPQ sebagai lembaga pendidikan yang bertugas mengerjakan agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, memikul beban dan tanggung jawab yang besar. Menyampaikan ajaran Islam merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat Islam. Sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 dan Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin untuk pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu disembunyikannya, tidak mau memberi keterangan, maka orang itu di hari kiamat kelak akan dikekang dengan kekang api neraka. Hadis riwayat Abu Daud ayat 35. Disebutkan juga dalam hadis yang lain yang artinya, orang yang paling menyesal di hari kiamat ialah orang yang ada kesempatan mencari ilmu di dunia tapi tidak mau mencari ilmu, dan orang-orang yang mengajar ilmu tetapi orang yang diajar itu mendapatkan faedah dari ilmunya sedang dia tidak. Hadis riwayat Abu Sakir ayat 36. Penjelasan yang dapat dipetik dari uraian Al-Quran dan hadis di atas adalah setiap muslim berkewajiban menyampaikan ajaran agama Islam kepada orang lain tanpa kecuali, baik itu laki-laki maupun perempuan, terutama pada anak-anak, sebab pada masa ini penyampaian ilmu lebih mudah ditanamkan dan lebih mudah dibiasakan kepada kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian kelak, mereka akan menjadi generasi yang maju, berkembang, dan berguna bagi siapapun. Tujuan akhir TPQ adalah untuk membina anak agar mereka menjadi muslim sejati, beriman, teguh, berakhlak mulia, mengerti, paham, dan mengamalkan ajaran Islam, serta berguna bagi masyarakat, agama, dan negara. Tujuan yang paling penting yaitu dapat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka." Lanjut ke konsep dasar TPA. Yang pertama, definisi TPA menurut Padmonodewo, daycare adalah salah satu sarana pengasuhan anak dalam kelompok, biasanya dilakukan pada saat jam kerja. TPA adalah upaya untuk mengasuh anak-anak yang kurang dapat menerima asuhan orang tua secara lengkap. Bukan untuk menggantikan tugas orang tua dalam mengasuh anak, tetapi taman penitipan anak merupakan sebuah tempat yang menyenangkan untuk menitipkan anak oleh orang tuanya untuk dijaga dan dirawat. Bila ditinjau dari pengertian per tiap kata, maka arti kata taman pendidikan menurut KBBI adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga atau tempat yang menyenangkan. Sedangkan arti kata penitipan menurut KBBI berasal dari kata titip, yang berarti menumpang untuk meletakkan. Penitipan itu sendiri memiliki arti proses menaruh barang sesuatu untuk dijaga atau dirawat. Tujuan dari layanan TPA ialah memberikan pelayanan pembelajaran dan pengasuhan kepada anak di usia 4 atau 6 tahun yang terpaksa ditinggal oleh orang tuanya karena bekerja atau halangan lainnya. Yang kedua ialah memberikan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, serta hak berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya. Kita lanjut kepada fungsi manajemen TPA. Fungsi manajemen TPA adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengemban diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Ruang lingkup manajemen TPA meliputi yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, rekrutmen peserta didik. Yang ketiga, seleksi peserta didik. Yang keempat, orientasi dari setiap peserta. Yang kelima ialah menempatkan peserta didik. Yang keenam, pembinaan peserta didik. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan. Yang kedelapan, kelulusan dan alumni. Tujuan dari manajemen TPA ialah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan
Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan TPA dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Itulah hanya dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Nun wal qalam wa ma yaskurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.